Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan mahasiswa semua. Pada pertemuan kali ini, pada sesi kali ini, kita akan membahas materi kuliah kita dengan topik atau judul identitas nasional. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari identitas nasional? Ada slogan yang menarik yang saya ambil dari sumber di internet ya, bahwa identitas itu perlu kita kenali ya, perlu kita cintai ya, dan perlu kita buktikan ya kalau kita cinta sama identitas negara Indonesia. Gitu ya. Apa identitas nasional ya? Jadi kita perlu tahu ya, perjalanan panjang supaya Indonesia itu punya identitas ya. Ini perjalanannya panjang. Di dalam catatan sejarah ada berbagai organisasi yang berusaha untuk menunjukkan ciri khasnya sebagai masyarakat Indonesia asli, sebagai organisasi yang mewadahi perjuangan-perjuangan untuk mewujudkan ya, ini loh Indonesia ya. Tidak ada lagi bayang-bayang penjajahan ya. Tidak ada lagi bayang-bayang dari negara lain, sehingga organisasi ini punya karakteristik khusus untuk membentuk yang namanya identitas nasional. Dalam catatan sejarah yang saya rangkum itu dimulai dari perjuangan Budi Utomo. Ya, meskipun waktu itu masih terkesan Jawa sentris. Karena memang basisnya subkulturan Jawa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mewadahi ya, aspirasi atau mewadahi keanggotaannya mewadahi dari daerah lain. Dari perjuangan Budi Utomo ini menunjukkan bahwa meskipun di dalam nuansa ya, penjajahan gitu ya, di bawah bayang-bayang kolonialisme ya, di bawah bayang-bayang aturan hukum ya, aturan politik ya, aturan sosial budaya, aturan ekonomi di bawah pengaruh penjajah ya, tapi pengen membuktikan bahwa orang Indonesia itu bisa bergerak ini ya, bisa berjuang ya melalui organisasi yang terbentuk. Bahkan setelah Budi Utomo ada Syarikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis. Jadi meskipun nuansanya entrepreneur, ya, tapi tetap ada perjuangan politisnya supaya punya posisi ya, supaya punya kedudukan ya, yang mencirikan Indonesia ya, bukan lagi posisi yang harus dikendalikan oleh penjajah. Ada organisasi yang basisnya Islam modern gitu ya. Ini berjuang di bidang pendidikan, sosial, ya, ada Muhammadiyah ya, kemudian ada Indonesia Partai ya, mencerminkan elemen politis nasionalis ya, non rasial ya. Jadi tidak ada batasan ini harus dari etnis ini, suku ini ya, warna kulit ini, agama ini ya, semua tergabung dalam Indonesia. Kemudian ada juga perjuangan dari SDV ya. Ini jelas ya, perjuangannya di bidang politik. Ada juga perjuangan Trikoro Darmo, ya, ada perjuangan yang diwadahi ya dalam satu organisasi Jong Java. Ada juga perjuangan yang menyampaikan manifesto politik ya, mahasiswa Indonesia di Belanda ya, supaya ingin merdeka ya, supaya punya kedudukan, supaya dapat pengakuan ya, ini juga pernah terjadi di tahun 1925 ya, mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Belanda. Kemudian ada juga organisasi di bidang agama ya, yang
terkenal dengan santri dan ulamanya, ya, yang Nahdlatul Ulama, ya, yang kemudian merambah pada bidang pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Dan titik puncaknya ya untuk membentuk identitas nasional sehingga kita punya karakteristik yang khas, ya, karakteristik khusus, ya, yang tidak ada lagi bayang-bayang atau pengaruh dari penjajah, itu dibuktikan ya, dalam Ikrar Sumpah Pemuda di tahun 1928, bahwa pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia. Jadi tidak lagi terpisah atau tidak lagi terkotak-kotak, tidak lagi terpola dalam organisasi yang bersifat keagamaan, bukan lagi organisasi yang bersifat kedaerahan, ya, bukan lagi organisasi yang bersifat ekonomi, ya, bukan lagi organisasi yang bersifat pada basis agama tertentu. Tapi di Sumpah Pemuda ini semua berbaur, ya, semua bergabung menjadi satu, ya, untuk mengikrarkan diri bahwa sebagai masyarakat Indonesia, ya, sebagai pemuda Indonesia, ya, itu harus punya karakteristik yang khas, ya, karakteristik khusus, ya, yang jelas berbeda dengan karakteristik penjajah, ya, berbeda dengan karakteristik negara lainnya, sehingga kita punya ciri khusus yang bisa untuk pembeda. Dan tentunya Ikrar ini menjadi semangat, ya, jadi pelecut, ya, semangat kita harus punya ikrar bahwa kita itu bertumpah darah yang satu, punya ikrar bahwa kita itu sebagai bangsa yang satu, bukan lagi bangsa yang terkotak-kotak, perjuangannya terpisah berbasis agama, berbasis ekonomi atau pandangan politik, ya, bukan lagi yang demikian, tapi satu bangsa Indonesia. Dan kita juga berikrar bahwa sebagai alat pemersatu, ya, kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan karakteristik, ya, menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan negara penjajah. Ketika negara itu dijajah oleh negara lain, otomatis negara yang hadir, ya, sebagai penjajah itu akan memaksakan kepada negara yang dijajah menggunakan bahasa dari negara asal, ya, kemudian menggunakan sistem politik dari negara asal, ya, menggunakan gaya-gaya perdagangan, ya, ekonomi dari negara asal. Tapi dengan hadirnya Sumpah Pemuda ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia ingin punya ciri khas, ya, ciri khusus yang jelas berbeda dengan negara penjajah. Maka mengikrarkan dirinya, ya, ikrar, ikrar bahwa saya siap untuk bertumpah darah di Indonesia, tanah air Indonesia, ya. Dan ini sebagai bentuk pengakuan, ya, ini negara kami, ya, ini wilayah kami, ini daerah kami, bukan lagi daerah yang dijajah atau daerah yang masih dalam pengaruh bayang-bayang kolonial Belanda, ya. Ini bangsa kami, gitu, ya, bukan lagi bangsa yang mudah dipecah belah, ya, dengan adu dombanya negara yang mudah dipengaruhi, ya, sehingga kita tidak punya identitas yang khusus. Ini bahasa kami, bahasa pemersatu, bukan lagi menggunakan bahasa Belanda, ya, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dari daerah lain, ya, dari etnis lain. Ini titik perjuangan yang menunjukkan kita punya identitas nasional. Kemudian identitas nasional itu juga dibentuk, ya, dengan adanya identitas diri. Identitas diri. Ini untuk membentuk satu identitas nasional bahwa kita itu Indonesia, gitu. Itu juga harus membentuk identitas diri kita, ya, menunjukkan bahwa kita siap jadi warga negara Indonesia, ya. Kita siap jadi orang Indonesia, kita siap jadi masyarakat
Indonesia. Dan identitas nasional yang mempunyai ciri khas, ciri khusus harus didukung dengan penciri dari identitas diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Untuk menunjukkan negara kita yang negara yang tertib, misalnya, ya kita harus menunjukkan diri kita sebagai masyarakat yang tertib. Jangankan negara ya, diri pribadi kita saja bisa punya identitas ya, ciri khas, ciri khusus ya, akan membedakan dengan orang lain. Maka perjuangan tadi, Sumpah Pemuda tadi, ini ingin menunjukkan bahwa kita punya ciri khusus, ciri khas yang berbeda dengan negara lain. Maka harus dibentuk ya dari identitas diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Negara punya ciri khusus ya, penanda ya, diri kita juga punya ciri khusus ya, penanda ya. Sebagai pribadi, sebagai seseorang yang punya karakteristik yang bisa, ciri khusus yang bisa dilihat secara fisik, dilihat secara sifat, ini juga bisa jadi ciri khusus. Ya, untuk menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, ya kita mesti punya identitas. Yang ini bisa kita gunakan ya sebagai bekal ya untuk menunjukkan identitas kita. Oh, saya itu Danang Prasetyo ya. Saya lahir di sini ya. Alamat saya ini. Ini penciri ya. Ini penciri identitasnya. Akan berbeda dengan Danang yang lainnya gitu ya. Mungkin Danang yang lainnya itu lahir di kota A, kabupaten B, atau daerah C gitu. Alamannya juga bisa berbeda ya, dan lain sebagainya. Sebagai penanda bahwa kita itu warga negara yang siap mendukung Indonesia yang maju ya, kita juga harus punya identitas ya, sebagai wajib pajak. Sehingga kita bisa dikatakan sebagai, oh ini warga negara Indonesia yang baik. Di pertemuan sebelumnya, saat belajar hakikat pendidikan kewarganegaraan, kita sudah diajak ya, untuk berpikir ya, untuk mengamalkan bagaimana jadi warga negara yang baik dan cerdas. Ini identitas diri. Bukan hanya secara karakteristik atau identitas yang tertulis, untuk menunjukkan identitas diri juga bisa dicermati, bisa diamati dari sifatnya, dari perilakunya, yang meskipun tidak bisa terlihat secara langsung, tapi itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ketika saya sebagai orang yang ramah, gitu, meskipun tidak terlihat dalam identitas yang tertulis ya, Danang Prasetyo, cirinya orangnya ramah tidak bisa dilihat secara tertulis, tapi bisa dirasakan oleh orang lain. Ini juga menjadi ciri khas ya. Jadi ciri khas seseorang ya. Oh, identitas Danang sebagai seorang yang ramah ya, seorang yang santun gitu. Itu juga bisa dirasakan. Bisa menjadi penciri, bisa menjadi petunjuk orang lain untuk membedakan ini Danang yang ini, Danang yang itu. Dari ciri fisiknya juga bisa diamati ya, tinggi badannya, kemudian warna kulitnya ya, identik dengan sawo matang, rambutnya yang lurus atau bergelombang atau keriting, ini juga bisa menjadi ciri khas, ini bisa menjadi penanda ya. Ini diri sendiri itu aja punya identitas, punya penanda, punya ciri khusus. Apalagi lingkupnya lebih luas lagi, negara. Maka identitas nasional juga bukan hanya dilihat dari identitas secara fisiknya, tapi bisa dilihat dari identitas non fisiknya. Untuk menandakan ini Indonesia, ini masyarakat Indonesia, ini orang Indonesia, ini negara Indonesia, itu bukan hanya dari identitas fisiknya, tapi bisa dilihat dari identitas fisik. Tata laku kehidupannya. Oke, jadi identitas secara non fisik, ya, tata laku itu sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifatnya yang religius. Oh, orang Indonesia dikenal dengan
masyarakat yang religius, masyarakat yang taat terhadap aturan agama, ya, percaya sama Tuhan melalui ajaran agama yang diakui melalui aliran kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa tata laku masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius. Dan masyarakat yang religius jelas ya akan tercermin dari perilaku sehari-harinya, akan tercermin dalam aktivitas keagamaan. Tata laku masyarakat Indonesia terkenal dengan sikap menghormati bangsa dan manusia. Kita punya semangat gotong royong, semangat musyawarah, mufakat. Tidak ada masalah yang harus diselesaikan dengan adu fisik. Ternyata bisa diselesaikan dengan musyawarah. Bagaimana masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang bisa berlaku adil. Ini juga menjadi ciri, Maka nilai-nilai dasar yang menjadi tata laku itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila. Jadi perjuangan Indonesia untuk menunjukkan identitas yang membatasi tata laku kita, ya, itu disatukan ya, dalam ideologi Pancasila. Jadi perilaku kita akan dibatasi. Perilaku kita, tata laku kita tidak akan menyimpang dari ajaran ketuhanan, tidak akan menyimpang dari ajaran kemanusiaan yang humanis, dari nilai-nilai persatuan, tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai musyawarah mufakat, tidak bisa menyimpang dari nilai-nilai keadilan, tidak bisa menyimpang dari itu, karena sudah dibatasi, gitu ya, sudah dibuatkan frame, tata laku kita harus demikian. Meskipun penjabarannya bisa melalui berbagai hal, ya, bisa melalui berbagai aktivitas, ya, dan melalui berbagai versi, mungkin aktivitas yang mencerminkan masyarakat yang humanis versi Nobita, versi Bianca, Hawari itu bisa berbeda. Tapi sama-sama aktivitas yang menunjukkan ini loh sebagai masyarakat yang humanis. Itu identitas yang berupa tata laku. Dan yang sering kita lihat, yang sering kita bisa amati gitu, identitas nasional secara fisik, di mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 Romawi di pasal 35, 36, 36A dan 36B, serta dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ya, tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia yang bisa menjadi identitas, ya, identitas secara fisik, ya. Bisa kita amati, bisa kita lihat warnanya, bisa kita lihat lambangnya seperti apa, bisa kita baca liriknya, ya, bisa kita nyanyikan. Ini identitas yang tentunya akan membedakan dengan negara lain. Ini identitas non fisik, ya, yang berupa tata laku, bahwa kita sebagai orang yang punya jati diri itu bagian dari fitrah. Kemudian jati diri ini tentunya akan membentuk karakter, dan karakter ini akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Nah, untuk membentuk perilaku seseorang, tata laku seseorang, itu dipengaruhi oleh budaya luhur bangsa. Kalau tadi saya sampaikan bahwa tata laku kita dibatasi dengan adanya ideologi Pancasila, ya, maka bisa menjadi bukti, ya, bahwa budaya luhur bangsa yang kemudian diramu ke dalam satu ideologi Pancasila ini akan menuntun kita untuk berperilaku. Tentunya perilaku yang
baik, karena sudah dibatasi pada ideologi Pancasila. Nah, untuk bertata laku itu juga ada cobaan ya, bahwasanya pengaruh lingkungan itu akan membawa dampak-dampak yang lainnya, bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Kita sudah dibatasi dengan adanya budaya luhur bangsa yang kemudian diramu dalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi kebangsaan kita untuk menjadi pedoman ya, penuntun perilaku kita. Tapi ada juga pengaruh lingkungan. Ketika kita bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, ini juga bisa membawa dampak positif, bisa juga membawa dampak yang negatif. Maka perilaku kita mestinya perlu penguatan, jangan sampai kita mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak taat aturan, ya lama-lama mungkin kita bisa terpengaruh juga, ya, tidak taat pada aturan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin, motivasi hidupnya itu selalu positif, ya, dan selalu berproses untuk mencapai apa yang diinginkan, ya kita juga akan terbawa ke sana. Maka berhati-hatilah dalam bergaul, berhati-hatilah dalam berinteraksi, berhati-hatilah dalam berkomunikasi dengan orang, bersosialisasi, itu perlu kehati-hatian. Jika budaya luhur bangsa berpengaruh dominan terhadap pembentukan karakter, ya, perilaku masyarakat akan diwarnai oleh budaya luhur bangsa. Maka perlu diingat kita punya budaya luhur kebangsaan yang menuntun perilaku kita, ya, maka kita harus perkuat juga dengan pola pergaulan, pola interaksi, pola bersosialisasi dengan masyarakat supaya perilaku kita akan semakin kuat, semakin bagus. Kemudian ada identitas non fisik lainnya yang berupa budaya. Ini bisa menunjukkan, bisa memperkuat identitas nasional kita. Saat kita memiliki kebudayaan-kebudayaan ya, dari berbagai daerah yang kemudian akan ditampilkan di luar negeri sana, orang luar negeri akan berkata ini dari Indonesia. Ada pertunjukan reog misal di Eropa sana. Oh, reog dari mana? Dari Indonesia. Jadi kebudayaan daerah memperkuat identitas nasional itu Indonesia. Oh, ada tarian daerah misalnya. Ada kesenian daerah, gamelan yang kemudian dimainkan di Eropa misalnya. Saat diperkenalkan ini dari Indonesia. Jadi memperkuat identitas. Meskipun tidak nampak ya, tidak nampak seperti harus warnanya demikian ya, kemudian harus kostumnya warnanya demikian, tidak nampak ya, karena memang punya ciri khas tersendiri gitu, ya. Adanya identitas budaya tersebut. Meskipun saat pertunjukan bisa dilihat misalnya, bisa dinikmati. Tapi budaya ini bisa jadi kekayaan identitas non fisik. Saat ada pertunjukan tarian, ya, saat pertunjukan musik tradisional yang di dalamnya ada pesan-pesan moral, itu tidak nampak ya pesan moralnya. Bahwasanya dalam lagu daerah ini ada pesan moral kita untuk menghormati orang tua, kita untuk berbakti, kita untuk bersatu, ya, kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, ya, kita saling membantu. Tidak nampak, ya. Pesan moralnya tidak nampak, tapi itu bisa jadi identitas kita, ya. Budaya bangsa. Nah, kita ke identitas
fisik, identitas Indonesia. Yang ini bisa kita amati, gitu, karena memang wujudnya ada gitu ya, nampak gitu. Jadi pembeda dengan negara lain. Dari benderanya merah putih. Meskipun ada negara lain yang warna benderanya sama, tetapi identitas lainnya pasti akan berbeda. Negara Indonesia warna benderanya merah putih, ada negara lain yang warna benderanya sama. Tapi kan bahasanya juga akan berbeda. Ini fisiknya, identitas nasional yang menjadi alat pembeda dengan negara lain. Kemudian ada bahasa ya, bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu tentunya akan berbeda dengan bahasa dari negara lain. Ketika kita menggunakan bahasa ini ya, orang dari negara lain gitu, oh ini bahasa Indonesia. Begitu juga kita ketika mendengar orang lain berbicara ya, dengan bahasa mereka ya, dari luar negeri, oh ini orang dari sini, oh ini orang luar, gitu. Ini bahasa. Dan tentunya dalam berbahasa ini ada pedoman. Jadi berbahasa Indonesia tidak bisa serampangan. Ada istilah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya istilah yang bagus. Dulu ada istilah ejaan yang disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu sebagai identitas kita sebagai Indonesia. Jadi tidak boleh ya kemudian bahasa Indonesia diubah gitu ya, dimodifikasi dengan gaya-gaya berbahasa anak gaul gitu, tidak bisa. Karena ini identitas kita ya. Jangan sampai kita merusak identitas kita sendiri. Kemudian Garuda Pancasila ya sebagai lambang negara. Membedakan ya Indonesia dengan negara A, B, C yang lain itu akan berbeda karena lambang negaranya tidak sama. Indonesia Garuda, kemudian negara lain bisa lambangnya A, negara lain bisa lambangnya B, negara lain lambangnya C, itu akan berbeda. Ini bisa jadi pembeda ya. Karena kita punya ciri khas. Oh, Indonesia itu Garuda ya, yang lambangnya demikian. Kemudian ada semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan ini bukan hanya semboyan omong kosong saja, tidak ya. Ini benar-benar semboyan yang nyata yang sudah dipatri ya. Bahkan tertulis di dalam lambang negara kita. Jadi apabila ada yang mengatakan mana nih Bhinneka Tunggal Ika, ya sudah jadi semboyan kita, dan semboyan kita dipegang erat ya, dicengkram erat ya oleh Garuda sebagai lambang negara kita. Kemudian identitas kita berikutnya adalah lagu kebangsaan ya, Indonesia Raya. Jadi pembeda dengan negara lain. Masing-masing negara kan punya lagu kebangsaan. Bukan hanya Indonesia saja, negara lain juga punya lagu kebangsaan yang bisa membedakan ini Indonesia, ini negara A, B, C, dan sebagainya. Nah ini identitasnya. Dengan adanya identitas ini ya generasi muda, khususnya mahasiswa, ya perlu bangga ya dengan identitas ini. Karena memang slogan kita dalam mempelajari identitas nasional kan kita ingin mengenal ya. Kemudian kita ingin mencintai identitas itu ya. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa kita itu mencintai identitas itu. Jangan sampai sebagai masyarakat Indonesia tidak bangga dengan gaya bahasa Indonesia gitu. Sehingga ada kesan sok-sok Inggris misalnya. Ya, kita harus tahu diri ya, kapan kita harus menggunakan bahasa asing, kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, kapan kita harus menggunakan bahasa daerah, kan kita harus tahu diri. Ketemu teman bermain ya dari satu kampung halaman, gitu.
tiba-tiba tinggal di kota besar, ya, saat ketemu langsung ngomongnya sok-sok Inggris. Ya, kurang. Nah, kita harus tahu diri ya. Ya kalau seminar internasional ya pakai bahasa Inggris misalnya, ya nggak salah gitu, pakai bahasa asing. Termasuk gaya anak muda yang sering mengubah bahasa Indonesia dengan istilah bahasa. Dulu saya sering dengar ada istilah bahasa alay gitu. Bahasa yang dirubah-rubah. Ini kurang pas. Tandanya kita tidak bangga dengan identitas kita. Ada orang yang membakar bendera kita, bendera merah putih, kemudian mencoret-coretnya, kemudian menginjak-injak, kemudian melakukan hal lainnya yang menunjukkan tidak bangga, atau bahkan merendahkan, menghina. Jadi orang Indonesia tinggal di Indonesia tapi menghina identitas Indonesia. Ini kan tidak masuk akal. Nalarnya sudah tidak sehat lagi. Kemudian lambang negara kita, ya, semboyan kita, dan lagu kebangsaan kita juga tidak bisa kita perlakukan semau kita sendiri. Dulu ada orang yang mengubah lagu kebangsaan kita dengan versi remixnya. Ini juga tidak diperkenankan karena itu identitas. Oke, kemudian dari identitas ini mestinya kita berbangga. Ini melalui perjuangan panjang, ya, kita bisa punya identitas merah putih ini melalui perjuangan panjang. Di zaman penjajahan dulu, saya lihat film dokumenter ya waktu itu. Pejuang kita berusaha untuk menurunkan ya identitas negara lain, ya, bendera merah putih biru, kemudian birunya disobek, ya, tinggal merah putih dan dikibarkan kembali, akhirnya harus bertaruh nyawa di sana. Ini demi bisa mengibarkan bendera merah putih sebagai penciri, ya, sebagai identitas kita. Jadi tidak serta-merta ini hanya kain saja, ini hanya warna saja, tidak demikian. Tapi identitas ini diperoleh melalui perjuangan panjang. Saya yakin Mas dan Mbak mahasiswa pernah melihat ya film dokumenter itu, di mana heroiknya perjuangan untuk menunjukkan kita Indonesia yang nggak mau di Indonesia ada ya bendera negara lain yang berkibar gitu. Ini perjuangan dan harus bertaruh nyawa, akhirnya harus tertembak ya untuk mengibarkan warna merah putih. Kemudian lambang negara kita, ya, Garuda Pancasila. Ini untuk memiliki ini ya sebagai penciri kita Indonesia yang di dalamnya ada simbol ideologi kita, itu juga tidak mudah ya untuk mendapatkan ini. Tidak mudah ya untuk mengkonsep ini, mendesain ini, tidak mudah. Bahkan bukan sekedar simbol atau lambang saja, tapi ini ada nuansa historisnya, ada filosofisnya. Kenapa dipilih Garuda Pancasila? Kenapa jumlah bulu di sayapnya, di lehernya? Kenapa ada perisainya? Ini juga melalui pemikiran yang mendalam. Tidak asal desain kemudian jadi, tidak. Kemudian lagu Indonesia Raya, ini penuh makna gitu. Saat kita bernyanyi itu, kalau kita meresapi itu, pesan moralnya sangat dalam sekali. Enggak, lagu kebangsaan kita ya jangan dirubah ya, kemudian saat kita bernyanyi ya dengan gestur tubuh yang tidak serius, yang tidak semangat, itu tidak perlu dilakukan. Bagaimana kita sudah sepakat ya berikrar bahwa putra-putri Indonesia itu akan menjunjung bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai bahasa Indonesia dirubah ya, kemudian bahasa Indonesia dipermainkan sedemikian rupa ya dengan gaya berbahasa versi gaulnya ya. Itu tidak bisa diperlakukan demikian.
Kemudian kita juga harus sepakat ya, untuk menjaga ini, untuk menunjukkan bahwa kita itu bangga dengan identitas kita. Maka kita perlu pertegas lagi mengapa perlu adanya identitas ya, bahwa Indonesia negara yang sangat luas ini perlu alat pemersatu. Apalagi di dalamnya jumlah penduduknya saat ini diperkirakan bisa mencapai 270 juta jiwa. 270 juta jiwa ini ya beragam. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ada yang aliran kepercayaan, ada yang keturunan dari etnis ini, gitu, sukunya ini plural sekali. Kalau kita tidak punya identitas sebagai penciri, sebagai pemersatu, ya, di dalamnya akan sangat kacau. Coba bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, ketika ada suku A dengan suku B bertemu, itu masing-masing menggunakan bahasa daerahnya, kan kita tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Maka identitas nasional itu sangat penting karena bisa menjadi pembeda untuk dikenal oleh negara orang lain. Oh, merah putih dengan lambang ini, oh dari negara Indonesia. Oh, merah putih dengan bahasa ini, lagu kebangsaan ini dari Indonesia. Akan sangat berbeda dengan negara lain. Kemudian yang kedua, identitas ini penting ya, sebagai kelangsungan hidup ya, untuk mempersatukan negara, untuk mempersatukan bangsa, ya, masyarakatnya yang plural tadi, yang bervariasi, yang multikultur, yang multi etnis, multi agama, multi bahasa daerah. Ini kalau tidak ada identitas nasional sebagai alat pemersatu, ya kita tidak bisa berinteraksi. Dan kemudian identitas nasional ini sebagai suatu kewibawaan negara. Jadi jangan diremehkan ya, bahwa mengapa kok Garuda sih? Ya, ini ada nilai filosofisnya yang kemudian kalau kita pelajari lebih dalam itu, oh ternyata kegagahan Garuda ini menunjukkan kewibawaan kita sebagai negara Indonesia. Coba kita bayangkan kalau satu negara itu punya lambang atau simbol gitu, tapi tidak punya kesan filosofis, ini akan tidak berwibawa ya negara. Nah, ini pentingnya identitas. Dan kewibawaan ini tidak boleh kita hina. Kewibawaan ini tidak boleh kita perlakukan semau kita sendiri, gitu. Tidak boleh. Kemudian kita rubah ya lambang negara kita rubah bendera kita, tidak bisa. Karena ini sudah jadi satu kewibawaan. Oh, mengapa warnanya harus merah putih? Ini nilai filosofisnya sangat dalam, keberanian, kesucian, perjuangan. Warna darah yang merah ini sebagai bentuk perjuangan, misalnya. Warna putih itu sebagai sumsum yang menopang perjuangan tersebut, ya, misalnya. Ya, jadi nilai-nilai filosofis itu seperti itu. Nah, itu akan menunjukkan kewibawaan. Oh, ternyata merah ini didapatkan dari pemikiran bahwa kita itu berjuang, itu bertumpah darah, itu berkorban, itu perlu keberanian, misalnya. Dan warna putihnya kesucian, misalnya. Ini kewibawaan suatu negara. Coba kalau warna bendera suatu negara itu satu warna gitu, hitam pekat gitu, ya negara lain akan menganggap ini apa ya filosofisnya gitu ya, Mas Atta. Ya, warna benderanya cuma satu warna saja, kok hitam pekat. Ini apa ya maknanya? Tapi ketika warnanya cerah ya, menunjukkan semangat gitu. Oh, identitas kita punya satu kewibawaan. Atau warna benderanya satu warna saja, misalnya putih gitu ya, satu warna. Ini kewibawaan kita tidak muncul nantinya. Maka merah putih ini paduan yang sangat
sempurna. Gitu. Warga negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga dan menggunakan bendera, ya, bahasa, ya, lambang negara, serta lagu bangsa ini untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa. Dan ini dilindungi, ya, tidak boleh kita perlakukan semena-mena, tidak boleh kita rusak, ya, tidak boleh kita hina. Wujud aktualisasinya, ya, bagaimana pasukan Paskibraka ini mau mengibarkan bendera itu kan latihannya berbulan-bulan, ya, bahkan bisa 6 bulan untuk jadi pasukan pengibar bendera di upacara kemerdekaan Republik Indonesia, misalnya di istana di Jakarta. Itu kan perlu persiapan yang lama, gitu, ya. Mental, fisik, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai, ya, keberadaan identitas tersebut. Kita menghargai bahwa ini sebagai simbol, ya, kewibawaan suatu negara. Bahkan pasukan Paskibraka ini apabila melakukan kesalahan sampai menangis, sampai mohon maaf, ya. Ini aktualisasinya. Dan teman-teman waktu SMP, waktu SMA itu kan juga pernah, ya, jadi tugas pengibar bendera. Ini persiapannya itu sangat luar biasa, dan greget kita itu akan berbeda, gitu. Meskipun hanya megang bagi, misalnya, megang atau narik tali, ya, untuk mengibarkan bendera, kan ini suatu rangkaian proses, ya, sebagai bentuk penghargaan identitas negara. Jadi teman-teman kita yang punya semangat untuk menghargai ini kan butuh proses yang panjang, semangat yang luar biasa. Maka jangan sampai, ya, kita membiarkan ada orang yang berlaku semaunya sendiri pada identitas kita. Ini wujud aktualisasi yang nyata, ya. Kemudian bagaimana kita dilarang sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas kita, ya. Jangan sampai kita merusak, ya, merobek, ya, menginjak-injak, membakar, ya, atau perbuatan lain yang menodai, menghina, dan merendahkan kehormatan bendera. Nggak perlu, ya, bendera kita dikasih tambah huruf atau angka atau gambar di tengahnya, tidak perlu. Kemudian mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, dan kusam. Nah, ini di sebagian kita, ya, masih lalai terhadap penghargaan identitas bendera merah putih. Ya, mestinya di setiap perayaan HUT kemerdekaan RI, bendera yang kita kibarkan itu bendera yang masih seger, ya, fresh warnanya, gitu. Jadi kalau dilihat itu tidak, oh, kok benderanya sudah kusem, ya, bukan warna merah lagi, ya. Merahnya sudah mulai luntur, itu masih tetap dikibar. Ya, apa sulitnya kita untuk mengadakan, gitu, ya, bendera kita yang masih bersih, ya, bendera negara kita yang masih baru lah warnanya, apalagi setahun sekali misalnya. Beli kan bukan hal yang sangat berat. Dulu di masa penjajahan, ya, ingin punya warna merah putih itu harus sembunyi-sembunyi, gitu. Sekarang banyak akses yang kita dapatkan untuk mendapatkan bendera itu, ya. Jangan mempersulit diri, jangan sampai kita tidak paham, ya, bahwa bendera yang kita kibarkan mestinya bukan bendera yang kusut, atau luntur, ya, atau kusam. Menulis huruf, angka, atau gambar itu juga tidak perlu dilakukan. Apalagi bendera kita digunakan untuk penutup barang, gitu, ya, bungkus barang, ya, yang tentunya akan menurunkan kehormatan bendera negara. Kan dulu ada, ya, kasusnya orang itu bendera merah putih dirubah jadi ada tulisannya, hurufnya, angkanya, tidak perlu. Ada yang membakar, gitu, ya. Ada yang dijadikan alasan ini sebagai alat terapi, gitu, motong kain. Ini tidak perlu dilakukan pada bendera kita, ya. Kalau mau terapi motong kain, ya beli aja kain, gitu, kiloan atau gulungan yang masih
panjang itu yang puluhan meter ya dipotong-potong ya, mau jadi 1 cm 2 cm. Tapi kalau sampai kok terapinya harus motong bendera merah putih kan ini konyol sekali, tidak perlu dilakukan. Oke, kemudian setiap orang yang dilarang mencoret, yang menulis, menggambari, atau membuat rusak lambang negara, membuat lambang Garuda Pancasila itu dimodifikasi, tidak perlu dilakukan, ya. Tidak perlu dilakukan. Ya. Apalagi ini digunakan untuk keperluan iklan gitu ya, tidak perlu dilakukan. Ya. Kemudian dilarang ya mengubah lagu kebangsaan, nada, irama, kata-kata. Dulu ada yang membuat lagu kebangsaan kita dibuat versi remix, tidak, karena akan menghilangkan kekasan ya, dari identitas tersebut. Mengubah ya liriknya ya, ataupun menggunakan ini untuk tujuan komersil. Nyanyi Indonesia Raya tapi tiba-tiba iklan, ayo beli produk ini gitu. Ya, tidak cocok, tidak perlu. Dan ini menunjukkan ketidakpantasan ya, warga negara ya. Ini tidak pantas ya. Ada ini kasus lama ya, kita jadikan contoh lagi nggak apa-apa ya. Ini pelajaran buat kita. Ketika ditanyain sila Pancasila kemudian jawabnya disalahkan ya untuk bahan bercandaan, tidak perlu. Dan mestinya juga hostnya tidak perlu mengkaitkan identitas negara kita untuk bahan bercandaan gitu. Posting karikatur ya pelecehan simbol negara ya, pemuda Jember ditangkap polisi ini ya, berita tahun 2018. Kemudian ada yang mengatakan ya Pancasila itu hanya lambang, hanya mimpi. Ada mahasiswa bertanya, Pak, Pancasila itu nggak ada ya menurut saya karena ada kasus korupsi, ya Pancasila ya ideologi itu tetap ada, tapi tidak dihadirkan pada diri pelaku itu. Jadi bukannya tidak ada, bukannya hanya mimpi gini tidak. Kemudian sok-sokan gitu ya, menghina lambang negara. Ketika ditangkap polisi nangis merengek-rengek, minta maaf, bukannya kusut ya, tidak perlu dilakukan. Apalagi anak muda, mahasiswa gitu. Kuliah di Indonesia, dapat ilmu, dapat beasiswa gitu, pengen merdeka sendiri misalnya, itu juga tidak perlu dilakukan. Pengen punya lambang sendiri, pengen punya bendera sendiri juga tidak. Padahal kuliah di Indonesia ya, dapat beasiswa dari Pemda, gitu, ya. Dapat fasilitas dari negara ya, di perguruan tinggi. Tapi perilakunya tidak menunjukkan kebanggaan terhadap Indonesia, ini juga tidak pantas, gitu. Tidak perlu. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Itu kalau nenek kita, kakek kita, gitu, yang pernah hidup atau yang buyut kita yang pernah hidup di masa penjajahan, gitu. Apabila ada anak muda itu berlaku semaunya sendiri terhadap simbol negara, identitas negara, pasti akan marah. Pernah ada kejadian gitu ya, kakek gitu ya, ini veteran perang itu marah ya ketika ada anak muda yang mengibarkan bendera merah putih tapi benderanya ditaruh di bawah gitu, ngikatnya di bawah gitu. Nah, ini ada kejadian marah. Karena memang perjuangan untuk mendapatkan identitas ini ya tidak mudah, perlu perjuangan. Dan kita perlu bangga ya sama veteran-veteran perang itu yang punya semangat nasionalisme untuk menjaga identitas kita. Oke. Nah, identitas ini jangan sampai dilecehkan dan kita perlu pertahankan dengan cara-cara yang sederhana. Maka teman-teman mahasiswa di aktivitas perkuliahan berikutnya setelah pemaparan materi dari saya ini akan saya minta untuk berdiskusi di e-learning. Pertanyaan pemantiknya adalah bisakah identitas negara kita luntur atau hilang? Tentunya bukan hanya identitas secara fisik saja, ya.
identitas nasional sebagai simbol negara, tapi identitas yang berupa tata laku. Yang tata laku ini berpedoman pada ideologi Pancasila. Apakah bisa hilang? Apakah bisa luntur? Apa sih penyebabnya ya, menurut Mas dan Mbak semua? Dan bagaimana cara mencegahnya? Bisa juga teman-teman mahasiswa menyajikan contoh kasusnya terkait diskusi kali ini. Dan namanya diskusi, ya ini hanya pertanyaan pemantik ya. Teman-teman mahasiswa bisa saling berinteraksi, ya, bisa saling merespon jawabannya di e-learning. Saat Mas Atar sudah menjawab pertanyaan pemantik, kemudian nanti Mas Atar juga bisa merespon jawabannya Mbak Putih, ya Mbak Putih bisa merespon jawabannya Mbak Sari. Mbak Sari bisa merespon jawaban Mbak Antariksa dan Mas Atar dan seterusnya. Ini namanya diskusi. Ya nanti pertanyaan pemantik akan saya sampaikan di e-learning. Kemudian ada penugasan ya, kita ya ini unik ya, berikan bukti kepemilikan bendera merah putih dan atau lambang negara. Kan kita wajib punya nih, jangan sampai orang Indonesia tidak punya. Nah, terus kalau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang dikibarkan bendera apa kalau sampai tidak punya ini, jadi ya mestinya punya di rumahnya. Nah, nanti bukti kepemilikan ini akan di-upload ke media sosial, ya, media sosial. Nanti saya di-tag lah biar saya tahu nih, Mas Atar sudah upload nih, belum ini. Nah, kalau sudah upload, kita kan punya linknya. Mau di-upload ke IG monggo, mau di FB monggo. Yang penting nanti linknya itu ketika diklik dilacak muncul gitu ya, foto Mas Atar sedang memegang bendera merah putihnya kan keren gitu ya. Atau mungkin Mas Atar sebagai mahasiswa pecinta alam naik ke Gunung Merapi misalnya mendaki gitu, pegang bendera merah putih kan keren gitu ya. Nah, setelah itu link hasil upload dan fotonya itu di-upload ke e-learning juga. Jadi selain di-upload ke IG atau FB, link dan fotonya di-upload ke e-learning. Nah, kita mesti pede nih ya. Jangan sampai nanti media sosialnya media sosial dadakan gitu yang followernya cuma 1 ya. Ini akun palsu ya. Ketika saya klik linknya ternyata tidak muncul. Jadi setelah upload hanya dapat link kemudian fotonya dihapus ya. Ini juga palsu. Jadi saya akan nilai di akhir semester saja gitu. Tapi saya arsipkan dulu siapa yang sudah upload ya, siapa yang sudah kirim nanti kan tercatat di e-learning ya. Tapi saya nilainya di akhir saja ya. Biar nanti ketahuan nih mana fotonya yang sudah dihapus dan mana fotonya yang masih stay di media sosial. Ya kita nggak perlu panik ketika ada teman-teman kita komentar ini Mbak Sari mimpi apa nih, kesambet apa, biasanya upload foto saat jalan-jalan gitu. Upload saat makan di restoran mahal, upload saat baju baru, atau upload saat punya pasangan baru. Gitu. Kok tiba-tiba upload foto pegang bendera merah putih atau mengibarkan merah putih kan ini nanti siap-siap ya akan dikomentari temannya. Tapi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Karena kita juga ingin menunjukkan ke media sosial bahwa kita bangga dengan Indonesia. Jangan bangga kalau kita pas jalan-jalan atau makan di resto yang mahal saja, tapi ada kebanggaan lain kita. Jadi kita siap dikomentari macam-macam ya Mbak Novita Sari ya, siap dikomentari macam-macam ya Mas Hawari Atar ya, siap dikomentari macam-macam Mas Panar Antariksa ya, Mbak Putih Aisyah nggak perlu panik. Nanti kalau ada yang komentar, mimpi apa kamu kok tiba-tiba upload foto mengibarkan bendera gitu. Nah, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Saya ingin membuktikan saya Indonesia ini ya. Apalagi saya hidup di Indonesia dan saya menikmati sebagai masyarakat Indonesia. Nggak apa ya. Nggak usah panik ya. Nggak usah panik ya. Nggak usah panik. Kemudian yang kedua, mahasiswa saya minta untuk membuat video rekaman bernyanyi lagu wajib nasional. Nah, ini ya. Pilih salah satu dari banyak lagu wajib nasional, monggo. Tentunya yang ada kaitannya dengan bahasa bendera, bineka, ya, semboyan kita, ya, kemudian lagu kebangsaan.
monggo. Misal mau nyanyi lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, boleh ya. Mau nyanyi dari Sabang sampai Merauke, boleh ya. Boleh ya. Mau nyanyi lagu Berkibarlah Bendera, boleh gitu ya. Tentunya yang ada kaitannya dengan bahasa, bendera, semboyan, lagu, lambang negara Indonesia. Mau nyanyi lagu Garuda Pancasila, boleh. Nah, kemudian videonya diupload ke media sosial juga. Nah, diupload ya, diupload. Nah, ini jangan panik. Tahap 2 nih yang tadi upload foto, kemudian upload video, gitu. Jangan panik. Biarkan nanti teman-temannya berkomentar. Kalau semakin unik komentarnya akan semakin menarik menurut saya, gitu. Menurut saya. Karena semakin unik komentarnya menunjukkan oh ini anak muda bangga nggak sih sama identitas kita, gitu. Nah, setelah diupload ada link nih, ya, hasil uploadnya dan linknya dikirim ke e-learning juga. Mau upload ke YouTube boleh, gitu. Tapi kalau diupload ke YouTube ya minimal ya ada satu kelas itu kan rata-rata 30 mahasiswa, ya minimal ada 25 mahasiswa yang menonton gitu dan memberikan like-nya. Kalau upload ke YouTube nggak ada yang nonton, ya nggak jadi promosi ya, kebaikan gitu ya Pak. Upload ke media sosial ya monggo, itu lebih bagus. Ingat ya, jangan sampai akunnya akun palsu. Akun dadakan hanya tugas saja enggak. Ketika mahasiswa tanya, Pak, satu kelas buat akun baru saja lah. Kita mau promosi ke orang lain atau promosi ke teman sekelas? Kalau teman sekelas ya udah biasa gitu ya, lihat aktivitas Mbak Putih bernyanyi itu sudah biasa nanti di media sosial. Lihat aktivitas Mas Atar sedang jalan-jalan itu sudah biasa. Tapi ketika dilihat orang lain bisa melihat, oh Mas Atar saat berhasil mendaki itu mengibarkan merah putih, kan keren. Oke ya. Dan ini nanti semua di upload ya di e-learning mahasiswa. Oke ya, gitu ya. Itu terkait aktivitas mahasiswa untuk materi identitas nasional. Jadi kita nggak perlu malu, kita nggak perlu panik apabila ada penugasan seperti ini. Karena ini bagian dari pembuktian. Saya bangga dengan Indonesia, saya cinta dengan Indonesia. Bukan hanya mengenali identitas kita. Dan ingat ya Mas dan Mbak, ya, yang dikibarkan bendera yang warnanya masih cerah dan sesuai karakteristiknya merah putih ya. Jangan yang dikibarkan karena merahnya sudah luntur jadi merah muda kemudian dikibarkan, atau putihnya sudah kusam kelunturan jadi sedikit coklat kemudian dikibarkan, ya bukan lagi warna merah putih nanti ya. Dan saya yakin semua punya. Atar punya bendera, Atar. Antariksa punya, Asia, Sari punya. Oke, jadi tugas ini bukan mengada-ngada dan saya yakin tidak memberatkan. Saya juga tidak meminta silakan kibarkan di puncak Gunung Semeru, gitu juga tidak. Jadi di mana saja ya aktivitasnya bisa. Misal mau di sambil foto beraction ya, kita di puncak tempat wisata ya, pemandangannya menarik kemudian foto juga boleh. Yang penting tempatnya harus sesuai ya, sebagai bukti kecintaan kita terhadap identitas kita. Jangan sampai kita memilih tempatnya itu yang malah menghindar identitas kita ya, tidak boleh ya. Saya yakin mahasiswa sudah paham terkait itu ya. Oke, itu aktivitas mahasiswa, nanti silakan dikerjakan diskusinya di e-learning, silakan dikerjakan tugasnya nanti diupload ke e-learning juga. Waktunya 7 hari, maksimal 7 hari setelah penugasan, maksimal 7 hari setelah penugasan, dan lebih cepat lebih bagus, karena akan semakin cepat dilihat kawannya, ya, akan semakin dilihat
followersnya gitu. Barangkali Mas dan Mbak punya 1 juta followers gitu. Ketika upload itu bah keren gini ya banyak. Apabila ada pertanyaan terkait apakah penilaiannya terkait suaranya merdu atau tidak, bukan itu ya. Kalau ukur penilaian saya bukan merdu atau tidaknya. Apalagi masing-masing mahasiswa kan punya ciri khas suara yang berbeda ya, tidak semuanya bisa bernyanyi. Tapi yang saya nilai adalah keberaniannya, tekadnya, semangatnya untuk membuktikan kebanggaannya terhadap identitas Indonesia. Karena bagi saya semua mahasiswa yang bernyanyi suaranya yes, saya oke ya, tidak ada masalah terkait suara. Yang penting nadanya oke, liriknya sesuai. Tidak sambil bercanda dan lain sebagainya. Monggo silakan. Oke ya, itu saja ya penjelasan dari saya terkait materi identitas nasional. Untuk diskusi lebih lanjut nanti kita bisa memanfaatkan e-learning kita ya. Terima kasih ya buat